Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Nurfala, NIM 19.17002. Di sini saya akan membahas atau memaparkan materi yang berjudul perubahan sosial. Sebelum masuk ke pembahasan perubahan sosial, kita mengetahui tentang teori-teori perubahan sosial, yang mana teori-teori perubahan sosial secara umum dikenal sekitar 5 perubahan, seperti diantaranya yang pertama, teori perubahan sosial evolusi, yang kedua, teori perubahan sosial konflik, yang ketiga, teori perubahan sosial fungsionalis, yang keempat, teori perubahan sosial siklus, dan yang terakhir adalah teori perubahan sosial pembangunan. Setelah kita mempelajari teori-teori perubahan sosial, kita akan masuk ke perubahan sosial. Perubahan sosial terdiri atas yang pertama penyesuaian masyarakat terhadap perubahan, yang kedua saluran-saluran perubahan, dan yang ketiga disorganisasi dan reorganisasi. Yang pertama kita masuk ke penyesuaian masyarakat terhadap perubahan. Setiap perubahan yang terjadi akan membawa kebaikan dan kemajuan bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, segala macam perubahan diterima dan diikuti. Sikap inilah yang mendorong masyarakat untuk terus maju dan berkembang. Penyesuaian terhadap perubahan biasanya dilakukan melalui 3 cara sebagai berikut. Yang pertama itu menerima unsur-unsur baru, yang kedua melakukan asimilasi, dan yang ketiga melakukan akomodasi. Kita masuk ke menerima unsur-unsur baru. Penerimaan unsur-unsur baru dilakukan jika unsur-unsur tersebut dirasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses penerimaan dilakukan tanpa adanya suatu penolakan. Sikap ini biasanya dimiliki oleh anak-anak muda yang mudah mengikuti perubahan yang ada. Contohnya perubahan tren rambut, mode pakaian, merebaknya game online, penggunaan teknologi canggih seperti internet, handphone 3G, flash disk, MP4, dan MP5. Selanjutnya melakukan asimilasi. Sikap penyesuaian dapat pula diwujudkan dalam proses pengasimilasian kebudayaan. Unsur-unsur dari luar diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan lokal sehingga membentuk kebudayaan baru yang berbeda. Kebudayaan yang satu diresapi oleh kebudayaan lain, begitupun sebaliknya. Cita-cita, tujuan, sikap, serta nilai lambat laun melebur dan berkembang bersama, melahirkan sesuatu yang baru, hasil percampuran kedua kebudayaan. Contohnya cerita Mahabharata dan Ramayana saat ini. Cerita tersebut merupakan hasil asimilasi dari kebudayaan India yang bercampur dengan kebudayaan lokal, sehingga cerita tersebut sering dilakonkan pada kesenian wayang yang merupakan budaya Indonesia. Yang ketiga itu melakukan akomodasi. Akomodasi dilakukan sebagai usaha untuk meredakan atau menghindari konflik akibat perubahan. Segala unsur-unsur baru diakomodasi atau menjaga keseimbangan sosial yang telah lama terbentuk. Dalam hal ini, akomodasi adalah proses penerimaan unsur-unsur baru atau kebudayaan luar tanpa mempengaruhi unsur-unsur budaya lokal dalam rangka menghindari konflik. Kita masuk kepada bagian saluran-saluran perubahan. Saluran-saluran perubahan sosial adalah saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan. Saluran tersebut berfungsi agar sesuatu perubahan dikenal, diterima, diakui serta dipergunakan oleh khalayak ramai
atau mengalami proses institutionalization atau pelembagaan. Saluran-saluran tersebut adalah lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bidang seperti pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Pada suatu waktu, salah satu lembaga kemasyarakatan akan menjadi saluran utama perubahan sosial dan membawa akibat pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Karena apa? Karena lembaga-lembaga tersebut merupakan suatu sistem yang saling terkait satu sama lain. Kita masuk kepada bagian disorganisasi. Disintegrasi atau bisa disebut disorganisasi adalah suatu proses pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat yang disebabkan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Contoh dari disorganisasi sosial adalah konflik etnis, tawuran pelajar, kriminalitas, atau pemogokan buruh jasa. Selanjutnya masuk ke bagian reorganisasi. Reintegrasi atau reorganisasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Reintegrasi umumnya disebabkan oleh rasa kesatuan dan persatuan. Contoh dari reorganisasi adalah pudarnya sistem kekeluargaan akibat perubahan zaman, di mana anggota keluarga mulai terpisah karena pekerjaan atau pendidikan. Itu semua yang saya paparkan tadi adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi saat ini. Oke, itu saja yang bisa saya paparkan. Apabila banyak salah atau terjadi kesalahan kata atau pembicaraan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.